Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di video ini akan kita saksikan bersama santri Tursina angkatan 2022 yang saat ini telah menyelesaikan proyek pidato bahasa Indonesia di kelas 8 Santri Putra Tursina IPS Malang. Tentu di video ini baik dari kelas 8A, B, C, D maupun E tentu ada beberapa kekurangan-kekurangan, ada beberapa kesalahan. Ini merupakan hal yang wajar karena anak-anak juga dalam proses belajar, dan semoga dari salah satu ikhtiar anak-anak untuk bisa tampil berpidato di hadapan teman-temannya bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa menjadi sebuah pengalaman agar mereka memiliki keterampilan berbicara di depan umum dan mereka ke depan bisa tampil lebih baik. Itu harapan kami. Semoga anak-anak yang tampil dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, sekaligus juga menyiapkan bahan untuk disampaikan di depan umum, sehingga mereka bisa tampil dengan terbaik. Saya selaku pengajar mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah berpidato di depan teman-temannya di kelas dan sampai diupload videonya ini di YouTube. Semoga dapat mengenang kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya. Semoga bermanfaat video ini. Sekali lagi tetap semangat dan semoga ke depan menjadi hari yang terus lebih baik daripada hari ini. Tetap semangat anak-anakku sekalian dan semoga sukses fit dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan Ustadz Agus, ingat momen kebersamaan kita, sekalipun kalian kelak sudah tidak di Tursina, nilai-nilai kebaikan semoga tetap kita jaga, tetap kalian jaga, tetap bisa kita istiqomahkan, dan semoga Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mendengarkan dan bertemu kembali di pidato saya kali ini. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karenanya kita dibawa dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Tursina IBS dan Ustadz Agus Setiawan selaku Guru Bahasa Indonesia dan juga teman-teman saya yang saya sayangi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Izzat Ramadan dari kelas 8D. Di pagi hari ini saya akan membacakan pidato tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Sebelum mulai, apakah kalian sudah tahu apa saja keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah? Bagi yang belum tahu, akan saya jelaskan dalam pidato kali ini. Jadi keutamaannya itu ada 4. Yang pertama ada sumpah dalam Al-Quran. Jadi sumpah dalam Al-Quran ini ada di surat Al-Fajr dari ayat 1 sampai ayat 2. Saya akan bacakan. Wal fajr walayalin ashar, yang artinya demi fajar, demi malam yang 10. Surat ini hanya bertuju kepada 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Yang kedua adalah keutamaan amalannya. Jadi Rasulullah itu pernah berkata kalau keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini nggak bisa dikalahkan. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah bisa dikalahkan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bisa, hanya bisa dikalahkan dengan jihad fisabilillah. Dan yang ketiga adalah puasa sunnah.
Jadi di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kita juga dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan puasa. Puasa ini hanya dilakukan untuk bagi yang mampu saja. Dan yang keempat adalah haji dan Idul Adha, haji Idul Adha. Jadi bagi yang mampu ini ya kita dianjurkan untuk melaksanakan haji. Nah, bagi yang kurang mampu atau yang tidak mampu ini kita dianjurkan untuk melakukan sholat Idul Adha ya. Jadi ada hadisnya juga dan ini yang terakhir sebelum penutupan. Jadi keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Tetapi sewaktu-waktu apabila ada yang lebih mulia, maka amalan juga mulia. Maka dari itu ya, di bulan Zulhijjah ini ya, 10 hari di bulan Zulhijjah ini, kita harus memperbanyak amal perbuatan kita. Amal perbuatan yang baik ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Mohon dimaafkan apabila saya memiliki kesalahan dalam penyampaian, terbata-bata mungkin. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang saya hormati, Kepala Sekolah Tursina International Islamic Boarding School, Ustadz Ali Syihabuddin, dan yang saya hormati juga, pengajar Bahasa Indonesia Ustadz Agus Setiawan, dan yang saya hormati juga, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 8D sekalian. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Novalat Qorib Nusaifa, dan saya akan memaparkan mengenai ibadah umroh dan manfaat istimewanya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid seraya bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang karenanya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Sholawat juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai dua dari banyaknya manfaat istimewa ketika kita menjalankan ibadah umroh. Yang pertama ialah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh satu ke umroh yang lain ialah kafaroh, atau yang ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia ialah menghapuskan dosa. Dan ibadah haji yang diterima tidak ada balasannya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat di masjidku atau Masjid Nabawi akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan 1000 kali lipat, dan sholat yang dilaksanakan di Masjidil Haram akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat dibanding sholat-sholat di masjid yang lain. Tentu, selain daripada dua yang telah saya paparkan sebelumnya, masih banyak manfaat-manfaat spesial ketika kita melaksanakan ibadah umroh, seperti ketenangan batin dan pikiran, meningkatkan iman dan takwa, mendapat keberkahan, dan dikabulkan doanya. Sekian pemaparan singkat saya mengenai ibadah umroh dan manfaatnya. Semoga kita semua dapat mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah saya bagikan sedikit pada siang hari ini, dan semoga kita semua dapat menunaikan ibadah umroh. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah pemaparan, karena saya hanyalah manusia biasa yang juga pasti punya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Mustafa Noval dari kelas 8D. Hari ini saya akan membacakan pidato tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Pada kesempatan yang baik hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang saya hormati, Ustadz Agus selaku Guru Bahasa Indonesia, Ustadz Ali Syihabuddin selaku Kepala Sekolah International Islamic Boarding School Malang, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan pidato tentang keutamaan sholat Fatihah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi sholat, yakni Al-Fatihah antara aku dan hambaku setengah, dan hambaku
akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Hadis riwayat Muslim. Yang berikut adalah 3 keutamaan sholat Al-Fatihah. Yang pertama, ketika sholat Al-Fatihah diturunkan, pintu langit terbuka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amin. Ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama Jibril, lalu ada suara gemuruh dari langit, lalu Jibril menghadap ke atas lalu berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka. Lalu turunlah malaikat darinya, lalu Jibril pun berkata, itu adalah malaikat yang belum pernah turun ke bumi selama ini. Lalu malaikat itu mengucapkan salam dan berkata, berbahagialah wahai Rasul, karena atas 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu, karena sebelumnya belum pernah diberikan kepada Nabi selain engkau, yakni surat Al-Fatihah dan menutup surat Al-Baqarah. Lalu yang kedua, Al-Fatihah merupakan surat yang wajib dibaca ketika sholat. Al-Fatihah merupakan surat yang wajib dibaca ketika sholat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya. Namun Al-Fatihah merupakan salah satu dari rukun sholat yang apabila tidak dilaksanakan, maka mungkin bisa saja tidak sahnya sholat kita. Lalu yang ketiga, Al-Fatihah merupakan surat Ashabul Matsani, yakni surat yang ayat yang diulang 7 kali di Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anil azim. Surah Al-Azim, yang artinya, dan sungguhnya aku telah menurunkan 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dari materi tersebut kita mengetahui bahwa Al-Quran merupakan surat yang spesial, sehingga mendapatkan julukan Ashabul Matsani. Saya akan membacakan 2 pantun yang insya Allah dapat dapat memberikan nasihat dan mengingatkan semangat kita dalam beribadah. Yang pertama, di Bali banyak gapura model lama. Jangan peduli ucapan manusia asal sesuai dengan agama. Lalu yang kedua, jalan-jalan pergi ke Malaysia, mampir ke Kedah, kayaknya sih salah arah. Dalam beribadah banyak godaan dalam beribadah, tapi jangan pernah menyerah. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad Rifaldi Mustafa Nofal pamit undur diri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Khairah Nabil Akmal Tepane. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan pada pertama-tama yang saya terhormati Ustadz Ali Syahbudin selaku Kepala Sekolah dan Ustadz Agus Setiawan selaku Guru Bahasa Indonesia, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi, selamat puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa sehat walafiat di sini, amin. Pada kesempatan saya ini saya akan memperjelaskan tentang fitnahnya Dajjal. Jadi sebelum itu saya akan mengasih tahu siapa itu Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah Dajjal Al-Masih. Dia adalah sosok yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya. Tentunya Dajjal ini bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang palsu. Tetapi mukjizat-mukjizat yang palsu yang bisa membuat banyak orang tersesat dalamnya. Tetapi fitnah-fitnah Dajjal ini bukanlah fitnah biasa seperti yang dikatakan pada hadis riwayat Rasulullah SAW dari Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad pernah bilang, sebesar-besarnya fitnah paling besar di dalam dunia ini adalah fitnah-fitnah Dajjal dari pertama lahirnya Nabi Adam dan akhir zaman. Sebelum itu, Dajjal mempunyai kelemahan yang dalam satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad pernah menceritakan bahwa Dajjal itu punya kelemahan satu, yaitu di matanya itu buta satu, tetapi Allah itu tidak buta. Itu buktinya bahwa Allah itu sempurna dan tidak akan lebih sempurna, dan Dajjal itu tidak sempurna dan tidak akan lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-caranya untuk kita selamat dari fitnah Dajjal adalah, pertama, kita harus mempunyai banyak ilmu agar
agama agar kita bisa membedakan fitnah Dajjal dan kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus punya banyak iman dan bertakwa. Seperti dalam satu cerita, dari itu ada orang mukmin yang berdekati dengan pasukan Dajjal dan dia bertanya, dan pasukan Dajjal bertanya, "Kemana tujuanmu untuk menemui Dajjal?" Orang mukminnya bilang. Dan itulah salah satu contoh yang kita harus dapat dalam diri kita sendiri untuk melawan fitnah Dajjal. Sekian itu saja dari saya. Maaf kalau saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato saya. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ustaz Agus Setiawan MPD sebagai guru bahasa Indonesia saya. Di siang hari yang cerah ini, saya ingin menyampaikan tentang manfaat hari Idul Adha. Manfaat hari Idul Adha adalah mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari hari Idul Adha ini. Salah satunya adalah membesarkan rasa bersyukur kita semua. Karena pada hari itu kita diberikan cukup rezeki untuk membeli sapi dan membeli kambing. Untuk berbagi sesama lain. Dan manfaat yang lainnya yaitu menumbuhkan rasa berbagi, dermawan karena kita saling berbagi daging kurban dan kita hati kita akan menjadi lebih baik karena kita sering berbagi daging kurban. Saya ada 2 hadis untuk kalian semua. Hadis pertama adalah barang siapa yang berdiri di malam hari sebelum khutbah hari Idul Adha, maka pahalanya semisal haji. Yang hadis kedua adalah hari paling agung di sisi Allah adalah hari Nasr dan hari kedua setelahnya adalah hari Tasyrik. Manfaat sholat Idul Adha adalah kita diberikan sikap baik untuk sesama manusia bersama seluruh rakyat di dunia ini, berjuta-juta umat manusia lainnya. Kita diberikan rasa bersyukur yang sangat besar. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hadiahkan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya pada hari akhir nanti. Yang terhormat Ustadz Ali Syahbudin sebagai Kepala Sekolah Trusina IIBS Putra, yang terhormat Ustadz Agus Setiawan, dan tidak lupa juga teman-temanku yang saya sayangi. Saya di sini akan menyampaikan pidato singkat tentang apa itu mikot dalam ibadah haji. Mikot dalam ibadah haji adalah merupakan tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai ibadah haji. Mikot dibagi 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu untuk memulai ibadah haji. Dimulai pada tanggal 1 Syawal dan 10 hari pada bulan Zulhijjah. Dari Ibnu radhiyallahu anhu, bulan-bulan haji ialah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pada bulan Zulhijjah. Yang kedua, mikot makani. Mikot makani merupakan
batas waktu untuk memulai ihram haji. Mikot Makkah nih ada dibagi 5 tempat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Zulhulaifah Bir Ali, yang kedua Jufah, yang ketiga Kornul Manazil atau Asail, yang keempat Yalamlam, dan yang terakhir Zatu Irkin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan mikot untuk penduduk kota Madinah di Zulhulaifah, penduduk Syam di Jufah, penduduk Najd di Kornul Manazil, dan penduduk Yaman di Yalamlam. Sebuah tutur kata, pasti ada sebuah kesalahan, dan saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanam bunga, tanam kubis, tumbuh subur berlapis-lapis. Bukan karena materi sudah habis, tetapi waktu yang sudah menipis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan agar bisa berkumpul dan kembali belajar bersama dengan Ustadz Agus dengan pembelajaran bahasa Indonesia di siang hari ini. Yang terhormat, sekali lagi Ustadz Agus Setiawan MPD selaku pengajar bahasa Indonesia di kelas 8, dan yang saya sayangi teman-temanku sekelas 8D. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan sedikit pidato tentang sholat Idul Adha. Idul Adha adalah salah satu hari besar umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam perayaan Idul Adha kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha lalu ibadah kurban. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha yang disyariatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah SAW berjalan menuju tempat sholat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat lalu berkhutbah. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, kita melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban sendiri awalnya terjadi pada saat Nabi Ibrahim yang diperintahkan melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim setelah menempelkan pisaunya di leher putranya Nabi Ismail, kemudian muncul seekor domba di sekitar mereka, dan Allah memerintahkan untuk mengganti Nabi Ismail dengan domba tersebut. Dengan hal itu yang disembelih adalah domba, bukan Nabi Ismail. Dan sampai sekarang yang disembelih adalah hewan kurban dan bukan manusia. Sekian dari saya. Air mata jatuh di pipi, kenangan indah tak akan kulupa. Sekian, sampai di sini. Semoga bertemu di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ali Syafudin selaku Kepala Sekolah Tursina IBS, dan yang saya hormati Ustadz Agus Setiawan selaku Guru Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati jajaran Dewan Asatid Tursina IBS, dan yang saya sayangi dan yang saya cintai teman-temanku sekalian santri Tursina IBS. Pada berdirinya saya di sini akan membawakan pidato singkat yang bertema keutamaan bertahlil saat Idul Adha. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan ajak kalian semua untuk merenungi keutamaan bertahlil, khususnya pada ibadah di hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha. Adapun keutamaan bertahlil yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
mensucikan hati dan jiwa dan mendapatkan pahala yang banyak. Ta- tahlil atau tahlilan juga artinya sama saja, yang diambil dari kata bahasa Arab, yaitu ha- halala yuhalilu tahlilan. Halala yuhalilu tahlilan. Tahlilan juga udah menjadi kebiasaan masyarakat Muslim Indonesia, pada khususnya pada masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama atau NU. Terdapat juga dalam kitab Radatul Talibin yang artinya disunahkan memperbanyak kalimat takbir di malam hari raya mulai terbenamnya matahari, dan juga disunahkan untuk memulai dan juga disunahkan untuk menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Sebelum saya mengakhiri pidato singkat saya ini, saya ada pantun. Burung berkicau di dahan tinggi, menari indah tanpa lelah. Sunnah Rasul jangan dilupai, mendapatkan pahala dan membawakan berkah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bil taufik bil walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Agus Setiawan selaku Guru Bahasa Indonesia dan jajaran Asiti Tursinai IBS yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia di dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato singkat yang bertema syarat dan adab penyembelihan hewan kurban. Syarat dan adab penyembelihan hewan kurban adalah hal yang penting dalam proses penyembelihan hewan, karena kalau tidak dilaksanakannya syarat dan adab, hewan yang kita sembelih bisa jadi tidak layak untuk kita konsumsi atau haram. Langsung saja ke intinya. Syarat di sini terbagi menjadi dua. Syarat yang pertama, kita harus memastikan kondisi hewan dalam kondisi sehat, tidak cacat atau terkena penyakit lainnya. Yang kedua, kita harus memastikan dari mana kita mendapatkan hewan tersebut. Apakah dengan cara halal atau dengan cara yang haram. Karena kalau kita mendapatkan hewan itu dengan cara yang haram, daging yang akan kita konsumsi nanti akan menjadi haram pula. Selanjutnya adab. Adab di sini terbagi menjadi tiga. Adab yang pertama, kita harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa penghormat dan pengakuan bahwa apa yang kita sembelih itu adalah makhluk hidupnya. Adab yang kedua, penyembelih harus beragama Islam, dewasa, balik, dan berakal sehat. Adab ketiga, penyembelih harus menggunakan pisau yang tajam agar pada proses penyembelih hewan yang disembelih tidak merasa sakit yang berlebih atau tersiksa nantinya. Berikut adalah syarat dan adab penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada pidato singkat pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pidato singkat saya pada hari ini, alangkah baiknya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara pidato singkat pada hari ini. Yang terhormat Ustadz Ahmad Ali Syabudin sebagai Kepala Sekolah Tursinai IBS, dan yang terhormat Ustadz Agus Setiawan sebagai Guru Bahasa Indonesia, dan yang saya cintai santri-santri kelas 8D yang ikut serta mengikuti acara pada hari ini. Pada hari ini saya diberikan tugas pidato dari Ustadz Agus yang berkepanjangan 2-3 menit yang bertemakan tentang kurban. Jadi pada awalnya kata udiah atau kurban itu berasal dari koroba yakrubu kurbanan atau artinya mendekati. Jadi udiah atau kurban itu adalah hewan sembelih seperti sapi, kambing, dan unta
yang biasa disembelih dan dibeli pada hari Idul Adha, di mana orang membeli memberi sedikit hartanya untuk membeli hewan ternak dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan ataupun yang menginginkan. Jadi sedikit sejarah, kurban berasal dari Nabi Ibrahim lewat mimpi. Ketika Nabi Ibrahim sedang ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam atau anak kesayangannya. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anak kesayangannya, sebelum menyembelih Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikannya domba, dan ketika Nabi Ibrahim kembali melihat dan menyembelihnya, ia akhirnya lega ketika ia melihat yang ia sembelih ternyata bukan anaknya melainkan kambingnya. Jadi apa perbedaan hewan udhiyah atau hewan biasa? Simpelnya, hewan udhiyah ialah hewan seperti sapi, kambing, dan unta yang disembelih dan dibagikan kepada orang-orang ketika pada hari Idul Adha. Dan hewan biasa ialah hewan yang dibeli seperti sapi, kambing, unta, atau hewan yang lain-lain yang disembelih dan akhirnya dibagikan pada hari-hari lain selain hari Idul Adha. Itu saja dari saya. Sedikit pantun dari saya. Jalan-jalan beli baju polo, jalan keliling pakai naik kereta. Wahai para kaum jomblo, sambutlah hari Idul Adha dengan sukacita. Itu saya dari saya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini saya akan memberikan ceramah soal keutamaan membaca Al-Quran. Tidak lupa kita membaca salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Kita penting. Jadi saya penting untuk membahas keutamaan membaca Al-Quran karena sebagian orang beranggapan kalau membaca Al-Quran itu sangat sulit karena tajud-tajudnya yang sulit yang lain, padahal sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Sebagian orang malas membaca Al-Quran karena memakai waktu yang lama, padahal sangat memberi banyak pahala. Jadi hadis yang pertama yang saya akan katakan yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan ditemani oleh malaikat yang mulia dan akan ditemani untuk baca Al-Quran. Dan seorang yang terbata membaca Al-Quran akan diberikan 2 pahala baginya. Lalu hadis yang kedua itu dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan mendatangkan syafaat pada hari akhir. Dan juga ada perintah untuk membaca Al-Quran secara tidak langsung dalam Al-Alaq dari 1 sampai 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang mulia, Dia yang menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah, Dia yang menciptakanmu. Dan juga alangkah baiknya jika kita membaca Al-Quran dan menghafalkannya, juga kita membaca artinya agar kita paham maknanya dan tidak hanya hafal saja. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata dan perbuatan yang saya lakukan dalam pidato hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, Ustadz Kepala Sekolah Ali Syahbudin, Guru Bahasa Indonesia Ustadz Agus, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Rasid Salahuddin akan menyampaikan pidato tentang ragam cara berbuat baik dalam Islam. Pasti kalian sering mendengar ungkapan sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Nah, kebaikan itu seperti itu. Misalnya kalian itu dikit-dikit aja, tapi lama-lama jadi banyak pahalanya gitu. Nah, contohnya itu seperti kalau ada segelas air putih disandingin sama minuman-minuman yang enak kayak teh pucuk lah, apalah, botol lah. Nah, itu kan kayak air putih itu nggak ada harga dirinya gitu loh. Tapi kalau kalian perhatikan, air putih itu berharga kalau kalian kasih ke orang yang lagi kepanasan siang-siang. Berharga kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, contohnya lagi, ada cerita dari Abu Hurairah. Pada suatu hari, saat siang hari, ada seorang lelaki yang sedang kehausan, sedang mencari air di mana-mana. Akhirnya, lelaki itu menemukan sebuah sumur. Lelaki itu pun turun ke dalam sumur itu dan meminumnya. Nah, saat keluar, lelaki itu melihat seekor anjing yang sedang kehausan juga. Karena kasihan, lelaki itu turun ke bawah lagi dan mengambilkan si anjing air dari sumur. Akhirnya anjing pun kekenyangan. Nah, lalu saat diceritain itu, temennya Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah lelaki itu dihapus dosanya?" Ya, tentu benar, dihapus semua dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Lalu ada sebuah hadis lagi yang berkata, setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipatnya dan setiap keburukan akan juga dibalas dengan keburukan, kezaliman. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Baik, sekian dari saya, Rasid Salahuddin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Agus selaku pengajar Bahasa Indonesia dan juga Ustadz Ali Syahbudin selaku Kepala Sekolah Trusina IBS Malang. Alam baka, alam abadi. Kelapa muda enak dibelah. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan petunjuknya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga dan para sahabat yang mulia. Hari ini saya ingin membicarakan tentang ibadah haji, pentingnya ibadah haji dalam agama Islam. Haji merupakan salah satu ibadah Islam yang wajib dilakukan seumur hidup jika mampu secara fisik dan secara finansial dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Wajibnya ibadah haji disebutkan dalam dua hadis ini. Pertama, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian bersegera berhaji karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui halangan yang akan merintangi kalian." Dan juga dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ada seseorang yang telah memiliki bekal dan juga kendaraan, maka lalu dia tidak berhaji, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi." Haji merupakan salah satu Haji bukanlah sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam.
haji adalah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dalam ibadah ini kita menyaksikan jutaan umat manusia yang beragama Islam berkumpul dalam suatu tempat, mengenakan pakaian ihram yang sederhana dan juga tanpa membedakan kaya dan miskin, hitam dan putih, dan juga Arab dan non-Arab. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa di depan Allah kita bukan siapa-siapa dan kita tidak memiliki apa-apa. Bagi kita yang belum melakukan ibadah haji, maka teruslah kita memperbanyak doa-doa dan juga usaha untuk melakukan ibadah haji. Dan yang sudah melakukan ibadah haji, marilah kita terus memantapkan iman kita untuk menjadi orang Islam yang baik. Akhir kata, marilah kita memperbanyak ibadah untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada penjahit dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ialah kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan pidato. Yang terhormat juga kepada Ustadz Ali Syihabuddin sebagai kepala sekolah dan juga Ustadz Agus Setiawan sebagai guru bahasa Indonesia. Tetapi sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Ibrahim Widi Cahyono. Haji merupakan amalan yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun dari 5 landasan. Kesaksian tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Keutamaan haji yang pertama ialah amalan yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Rasulullah kemudian menjawab, amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kemudian ia bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia bertanya sekali lagi, apalagi ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, haji mabrur. Dan yang kedua adalah haji adalah amalan yang bahasanya adalah surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang melaksanakan haji tanpa ada campurnya dosa, syirik dan maksiat, maka bahasanya ada tidak lain ada dan juga ada surga. Demikian, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah dan membawa rahmat untuk kita bersama. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan pujian syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita untuk berkumpul pada majelis kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlalu terpanjatkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Kepala Sekolah Tursinai BS Ustadz Ali Syihabuddin serta Ustadz Agus Setiawan selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya cintai. Saya Fatan Nuriza Rusdi dari kelas 8D ingin menyampaikan pidato dengan mengangkat tema keutamaan umrah pada bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, umrah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sesuai dengan sabda Rasul, umrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umrah di bulan Ramadan juga membawa keberkahan yang luar biasa. Sesuai dengan firman Allah, ibadah yang ada di bulan Ramadan dilipat gandakan berkali-kali serta diberikan keistimewaan untuk menghapus dosa-dosa hamba-hambanya. Umroh juga dapat dilaksanakan sepanjang tahun karena tidak mempunyai waktu tertentu seperti haji. Sehingga umat Islam dapat melakukan
umroh sepanjang tahun kapanpun. Walaupun umroh tidak diwajibkan pada agama Islam, tapi umroh tetap dianggap ibadah yang mulia, sehingga dianjurkan pada seluruh umat Islam di dunia. Namun demikian, umroh merupakan ibadah yang harus dilakukan dengan niat yang tulus, serta sesuai dengan tuntutan agama. Keutamaan yang saya sebutkan tadi hanyalah tambahan nilai pada ibadah umroh itu sendiri. Namun yang terpenting adalah ketaatan pada agama, serta ikhlas dan tulus menjalankannya. Kata nas suci, hati berbunga. Umroh diharap, doa terpanjat tiada reda. Koper di bawah, semangat tiada reda. Jika tiket terbang berharap harga tidak mengegar. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan juga memberikan kita berkah dalam setiap langkah hidup kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan juga terima kasih Ustadz Agus atas waktunya untuk memberikan saya waktu untuk berpidato. Tentu saya Rehan Rizky Mawira hari ini akan berpidato tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tentu sebagai umat Islam kita sudah diwajibkan untuk membaca, mempelajari dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi syafaat bagi di waktu akhirat nanti. Dan juga sebaik-baiklah kalian membaca Al-Quran karena yang paling baik pahalanya. Dan juga tersampaikan pada surat Al-Alaq yang dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi tidak ada waktu untuk terlambat membaca Al-Quran, karena setiap waktu luang kalian bisa membaca Al-Quran ataupun mempelajarinya. Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi yang membacanya, dan juga manfaat-manfaat juga banyak, dan juga memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Saya Rehan Rizky Mawira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Ustadz Agus Setiawan selaku Guru Bahasa Indonesia dan Ustadz Ali Syihabuddin selaku Kepala Sekolah Tursina International Islamic Boarding School. Dan teman-teman saya Lapandi yang saya banggakan dan saya hormati, hari ini saya akan membahas tentang hukum-hukum haji dalam Islam. Sebelum saya membahas tema itu, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan nikmat iman dan Islam sehingga dapat berkumpul di majelis yang insya Allah berkah ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga masa yang terang benderang ini. Hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum haji dalam Islam. Haji merupakan Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Untuk melaksanakannya sekali untuk seumur hidup. Haji dilaksanakan untuk bagi setiap muslim yang wajib bagi yang mampu secara fisik maupun finansial. Haji memiliki beberapa rukun, diantaranya adalah niat ihram, wukuf di Arafah, terus tawaf, tahalul, sa'i, dan tertib. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita
dapat haji bersama keluarga-keluarga kita masing-masing, dan kita berdoa juga semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kata maupun salah kata. Semoga pidato kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari yang mulia ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berkumpul untuk meneruskan pidato saya yang bertemakan Hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa dalam kalender Islam. Hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu satu hari sebelum hari Raya Idul Adha. Pada hari itu, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, yang merupakan puncak dari ibadah haji. Pada hari Arafah ada banyak keutamaan yang bisa kita raih. Di antaranya adalah puasa sunnah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka akan diampuni dosanya setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 186. Apabila ada seorang yang bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, aku dekat. Aku akan kabulkan permohonan mereka apabila mereka berdoa kepadaku. Pentingnya hari Arafah adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan diri, memperbanyak zikir, sholawat, serta doa, dan juga beristighfar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di kelas ini pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Ustadz Agus Setiawan selaku Guru Bahasa Indonesia dan jajaran santri yang hadir di kelas ini. Pada kesempatan saya hari ini, saya akan berpidato singkat tentang keutamaan surat Al-Ikhlas dan keutamaan ayat kursi. Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang memaparkan dengan sangat tegas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam 4 ayat saja. Nabi Muhammad pernah berkata bahwa surat Al-Ikhlas ini setara dengan 1/3 dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka baginya dibangun istana di surga nanti. Kedua, yakni ayat kursi yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini sedemikian rupa dan sesempurna ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pidato singkat saya hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, yang saya hormati Ustaz Agus yang telah memberikan saya waktu untuk berpidato pada siang hari ini, dan teman-teman yang akan menyimak pidato juga pada kesempatan hari ini. Dan dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang zikir-zikir yang disyariatkan pada bulan Zulhijjah, karena tak lama lagi kita akan mengumui bulan tersebut, karena setelah bulan Zulqa'dah kita akan mengumui bulan Zulhijjah. Pada awal bulan Zulhijjah
Allah memuliakan 10 hari pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ini dikunjukkan pada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi ma min ayyamin a'zama indallah wa ahabbu ilaihi amali fihinna min hadi ayyamin asyur. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh yang ia cintai di dalamnya kecuali pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan Rasulullah pun memerintah kita untuk meningkatkan amal kita. Dan ini juga dikunjukkan pada hadis melalui riwayat Ahmad yang berbunyi fa'abiru fihinna min kahwi wa takbir wa tahmid. Maka pada bulan awal, pada 10 hari awal dalam bulan Zulhijjah, kita disuruh untuk memperbanyak untuk membaca tahlil, tahmid, dan takbir dan tahmid. Itu saja yang hendak saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya agak salah kata atau apa. Sebelum itu ada pantun yang saya hendak sampaikan. Ikut kita perintah Nabi Muhammad, maka kita akan mendapat pahala yang tinggi. Ciptakanlah lingkungan kehidupan yang lebih baik, maka pahalanya lebih tinggi lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Rizky Erlangga. Yang terhormat kepada Ustadz Agustiawan selaku guru bahasa Indonesia, dan yang terhormat Ustadz Aisyabudin selaku Kepala Sekolah Tursinai IBS Malang. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan takwa. Hari ini saya akan berpidato tentang larangan membelenggu hewan untuk dibunuh dengan panah dan cara lainnya. Sebagai umat muslim, kita diperingatkan oleh Nabi Muhammad untuk tidak menyiksa hewan, dan kita harus menyayangi hewan dengan belas kasihan dan kasih sayang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Janganlah kalian menyiksa atau membunuh hewan ternak kalian dengan cara yang kasar, dan kalian harus menyayangi hewan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat belajar bahwa pentingnya menyayangi hewan dan tidak menyiksa hewan. Kesimpulannya adalah kita harus bisa menyayangi hewan dan tidak menyiksanya untuk keperluan kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru Tat, bisa mendalami tentang cara berpidato dengan baik dan benar Tat. Jago dalam pidato nanti Tat. Pastikan pas gede nanti mungkin butuh pidato Tat. Seru, Tat. Soalnya menegangkan gitu. Thriller ya gitulah. Mungkin bisa membuat kita lebih jago dalam berpidato di masa depan nantinya. Bagus. Untuk latihan bisa ngomong depan umum. Tegang. Tegang. Cukup menegangkan waktu pas pidato. Cuman seru juga pidato. Soalnya biasanya bisa belajar. Kali ini ngerasain project pidato baru pertama kali, jadi ngerasanya kaget. Tapi ya seru-seru aja gitu sama pidato. Yang perlu siapkan itu ya mental, terus kata-katanya diperbaikin, merasa lebih percaya diri, merasa lebih luar biasa bahas pidato, merasakan lebih banyak berbicara, merasa berbicara di depan, nggak ragu-ragu gitu.